Di suatu penjuru dunia yang tak tergambar di peta, tersembunyi sebuah daratan luas yang disebut Lembah Pelangi. Di sanalah tinggal seekor gajah kecil bernama Nara. Tidak seperti gajah lain, Nara terlahir jauh lebih mungil, dengan belalai pendek, telinga lebar yang terlalu lentur, dan suara trompet yang lebih mirip peluit. Namun, dari segala keunikan itu, Nara punya satu hal luar biasa, rasa ingin tahu yang tak terbatas. Ia tak puas hanya bermain lumpur atau berendam di sungai seperti gajah lainnya. Ia ingin menemukan tempat-tempat baru, melihat dunia, dan membuktikan bahwa bahkan seekor gajah kecil bisa melakukan hal-hal besar. Setiap malam, Nara tidur di bawah pohon akasia tua sambil menatap langit. Ia mendengarkan dongeng kakek hantu tua tentang tempat legendaris bernama Negeri Akar Langit, sebuah negeri yang menggantung di udara, diikat oleh akar-akar raksasa yang tumbuh dari bumi dan melayang di angkasa. Negeri itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang bersih hatinya dan berani meninggalkan zona nyaman. Suatu malam, saat bintang-bintang menyusun pola menyerupai pohon, Nara merasa ini pertanda. Ia mengepak ranselnya, beberapa pisang madu, air dalam tempurung, buku catatan dari daun kering, dan kompas milik kakek hantu. Keesokan harinya, Nara meninggalkan desanya. Perjalanan dimulai melewati hutan pinus purba, rawa angin berbisik, dan jembatan rotan raksasa yang menggantung di atas sungai arus deras. Di setiap titik perjalanan, ia bertemu sahabat-sahabat baru yang unik dan penuh kejutan. Pertama, ia bertemu Mimi si tikus tanah ilmuwan, yang membuat alat-alat dari biji dan semut logam. Mimi sedang memburu petunjuk keberadaan negeri akar langit dari pecahan fosil tanaman udara. Kemudian, mereka diselamatkan oleh Toro si kura-kura ninja, yang ternyata mantan penjaga gerbang gunung angin. Toro pernah melihat ujung akar langit melintas di langit malam saat ia bertapa. Perjalanan pun makin menantang. Mereka harus melewati lembah tersesat, di mana arah mata angin berubah setiap jam. Mereka juga ditipu oleh burung tukik peniru, yang berpura-pura sebagai pemandu jalan, hanya untuk mengelabui mereka dan mencuri peta. Di padang berpasir bernama Tanah Kosong, mereka kehabisan air. Tapi Nara menggali dengan belalainya, dan menemukan sumur tua terlupakan. Di situ, mereka bertemu Lumo si ulat hijau, yang ternyata adalah penjaga pengetahuan dan menyimpan puing peta langit kuno yang hanya bisa dibaca saat bulan biru tiba. Setiap bagian dari petualangan mereka membentuk bagian dari teka-teki. Ketika mereka tiba di Gunung Terbalik, mereka bertemu makhluk legendaris, burung Raja Wali transparan, yang bisa membawa mereka terbang tinggi menembus awan, jika mereka bisa menjawab 3 pertanyaan hati. Nara menjawab dengan jujur, "Aku bukan gajah paling kuat, bukan yang paling cerdas. Tapi aku percaya hati yang kecil bisa mencintai besar, dan itu cukup untuk terus maju." Raja Wali itu mengangguk, dan menerbangkan mereka tinggi, sangat tinggi, sampai mereka melihat akar-akar raksasa menggantung dari langit, bersinar seperti aurora. Itulah negeri akar langit. Tapi kejutan belum berakhir. Negeri itu bukan surga seperti yang mereka bayangkan. Negeri itu kosong, kering, dan sedang sekarat. Ternyata, negeri akar langit kehilangan intinya, hati pohon, kristal yang memberi kehidupan akar dan cahaya. Mereka mengetahui bahwa Ratu Bunga Layu, makhluk yang pernah diusir karena serakah, mencuri hati pohon dan membawanya ke hutan bawah tanah. Tanpa ragu, Nara dan sahabat-sahabatnya turun kembali menelusuri labirin akar. Di sana mereka menghadapi tantangan, cermin yang memperlihatkan ketakutan terbesar mereka, rawa air mata dari rindu yang tak selesai, dan bayangan yang mencoba membuat mereka saling mencurigai. Namun kekuatan mereka bukan di otot atau sihir. Kekuatan mereka adalah persahabatan, kejujuran, dan niat baik. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka menemukan Ratu Bunga Layu. Tapi Nara tidak memeranginya. Nara justru menawarkan maaf. Kalau kau mengembalikan hati pohon, mungkin negeri akar langit bisa menyembuhkanmu juga. Air mata jatuh dari kelopak Ratu Bunga Layu. Ia mengembalikan hati pohon, dan saat itu juga akar-akar kembali berdenyut, bunga bermekaran, dan langit menyala warna pelangi. Negeri akar langit kembali hidup. Nara diangkat menjadi penjaga akar baru, Mimi menjadi ahli rekayasa langit,
Toro melatih para pelindung, dan Ratu Bunga Layu diberi rumah di taman tengah sebagai penjaga penyesalan. Dan setiap malam, saat langit bersih, anak-anak hewan bisa melihat kelap-kelip akar langit yang membentuk wajah tersenyum, wajah seekor gajah kecil bernama Nara, yang membuktikan bahwa keberanian tidak selalu datang dari yang besar, tapi dari yang berhati besar.